Suara Budi menggema di koridor saat aku lewat di depan ruang rapat eksekutif Wijaya Logistik. Inovasi itu datang dari anak muda, katanya dengan suara penuh dada, seperti sedang presentasi di depan orang-orang yang selalu mengangguk setuju. Aku tidak berhenti berjalan. Sudah berkali-kali aku mendengar kalimat itu. Bahkan di pesta pernikahan kami dulu, Budi menyambut adik Kareno memilih dengan baik, lalu memujiku Kareno menjogo anggaran catering tetap hemat. Itu 3 tahun lalu. 3 tahun aku bekerja 14 jam sehari, akhir pekan tetap online, dan menambal perusahaan keluarga ini dengan hubungan supplier dan kafein murni. Padahal ini bukan keluargaku sendiri. Aku hanya menantu, yang di kerajaan Budi berarti magang tak dibayar dengan baju lebih bagus. Nepotisme tidak membantu. Malah menenggelamkanku. Budi suka tampilan seolah-olah dia rojo yang adil, memberi kesempatan ke orang luar sambil mengawasi keluarganya sendiri. Dia bilang itu keadilan. Aku bilang itu penghinaan dengan gaji bulanan. Aku yang membangun jalur logistik, negosiasi eksklusivitas supplier dengan perusahaan yang sudah 10 tahun tidak menjawab telepon Budi. Ubah departemen yang dulu pakai Google Sheets dan DOA menjadi mesin rapi dengan pertumbuhan laba 22% per tahun. Tidak ada yang bertepuk tangan. Bahkan separuh orang masih memanggilku Mbak Admin. Satu-satunya kali namaku muncul di memo internal adalah soal aturan perjalanan bisnis. Karena aku batalkan perjalanan ke Bali saat dia coba minta reimbursement pijat pasangan. Itu pernah tanya apakah aku asisten resepsionis. Aku mengurus 5 departemen, tapi kalau perlu aku ambilkan kopi biar dia tidur nyenyak. Oh, jangan lupa pitch besar kuartal lalu. 48 halaman strategi, 7 bulan panggilan setup, dan dashboard khusus. Klien kirim keranjang hadiah yang ditujukan padaku. Budi makan coklatnya dan forward foto buram kartu ucapan dengan emoji jempol. Tetap saja aku bertahan karena sebagian diriku percaya kerja keras akan mengalahkan garis darah. Bahwa menjadi lebih baik akhirnya lebih penting daripada lahir di meja makan yang tepat. Bodoh, yo. Kalau kamu pernah berada di posisi tulang punggung perusahaan tapi tak ada yang sadar sampai kamu jatuh, kamu pasti paham kenapa aku mulai mencetak semua bukti. Bukan hanya invoice, tapi email, kontrak, klausul perpanjangan, log akses. Aku bookmark semuanya dengan kewaspadaan seorang perempuan yang sudah terlalu sering melihat anak muda naik jabatan hanya karena ingat memakai sepatu di Zoom. Begitulah aku akhirnya menatap satu klausul yang aku tulis sendiri tahun lalu, tersimpan dalam paket perpanjangan supplier kunci. Beberapa baris bahasa hukum yang aku negosiasikan langsung, memberiku status liaison eksklusif pribadi untuk manajemen vendor hingga akhir tahun. Aku ingat pengacara mengerjap saat aku memaksa memasukkannya. Kenapa? Tanyanya. Tidak biasa. Aku hanya tersenyum dan bilang, kadang kamu tidak sadar sedang dihapus sampai mereka butuh tulisan tanganmu. 3 tahun aku di sini, selalu siap pivot. Masih berharap Budi sekali saja bilang bagus kerjanya. Yang kudapat malah rapat all-hands dengan roti bagel dan magang baru bernama Riko. Tapi mari kita mundur dulu ke makan siang golf, karena disitulah sumbu mulai dinyalakan. Budi minggu itu kelihatan sangat ceria. Bersiul lagu lomo sambil berkeliling kantor seperti Sinterklas lagi krisis paruh boyo. Adi, suamiku yang baik hati tapi sering tidak peka, cerita saat makan malam bahwa ayahnya bertemu teman golf lamanya, Pak Andi, dan anak Pak Andi yang baru lulus marketing mungkin akan magang. Magang, ulangku. Yo, cuma 1 kuartal mungkin. Ayah bilang dia kelihatan pintar. Aku hanya mengangguk sambil memotong steakku seperti musuh pribadi. Seminggu kemudian Riko datang. Gigi terlalu putih, jabat tangan terlalu kuat, sepatu seperti dipinjam dari manekuin. Semua orang berebut menyambut. Budi antar dia keliling kantor sendiri.
Aku sudah 3 tahun di sini belum dapat tempat parkir. Meja Riko tepat di depan jendelaku. Dia dapat 2 monitor dan kursi dekat jendela. Aku masih pakai laptop yang aku beli sendiri. Hari ketiga dia tanya cara akses drive proyek. Aku akan onboarding kamu, kataku sambil tersenyum. Dan ingat, bocok klausul eksklusivitas supplier, terutama yang Ajis Nusantara. Lebih rumit dari yang kelihatan. Dia mengerjap. Aku ketuk pelipis. Manajemen vendor Odo di sini. Yang tidak kukatakan, kamu tidak akan menemukannya kecuali tahu di mana aku mengubur tulangnya. 2 minggu setelah kedatangan ajaib Riko dari lapangan golf ke Open Plan kami, desas-desus mulai muncul. Dimulai dari bisik-bisik di ruang fotokopi dan replial tak sengaja dari asisten Chvo. Inisiatif baru, besar, bisa gandakan pendapatan, soal merampingkan logistik untuk klien volume tinggi menggunakan sistem proprietari, yang sebenarnya sudah aku sketsa di waktu luang selama berbulan-bulan. Sementara aku sibuk perbaiki invoice, padamkan kebakaran supplier, dan tahu Odo yang coba klaim makan steak 6 juta sebagai team building. Ini berbeda. Bukan penyesuaian kuartalan biasa. Ini proyek yang bisa kamu tempel di jauh dan biarkan berteriak. Aku sudah letakkan fondasi sejak sebelum Riko tahu cara kirim undangan kalender. Timku sudah prototipe modul logistik yang potong waktu pengiriman 18%. Kami siap. Malam itu, saat aku microwave sisa makanan dan memikir apakah teh jahe bisa dihitung self-care, Adi masuk dengan senyum seperti baru menyelesaikan perdamaian dunia. Ayah lagi bahas ekspansi logistik, katanya sambil menyendok nasi goreng. Dia kagum. Bilang kamu sudah bangun fondasinya. Mungkin akan kasih ke kamu. Aku tidak jawab. Hanya teguk teh dan tersenyum seperti perempuan yang sudah dengar dongeng ini berkali-kali dan tahu akhirnya. Spoiler, sang putri tidak dapat istana. Dia dilewati untuk Squire yang pernah perbaiki gerbang jembatan dan menyebutnya inovasi. Jangan lihat seperti itu, koto Adi. Dia serius. Tentu, gumamku. Setelah dia berhenti memanggil departemenku, kereta kecil yang bisa. Tapi aku tak bisa menahan. Di sudut otakku, harapan menyolo seperti lilin bodoh. Bagaimana kalau kali ini berdasarkan prestasi? Bagaimana kalau semua malam lembur, beda spreadsheet, dan senyum tenang di depan klien sambil diam-diam cari coro fit file rusak akhirnya dibayar? Pagi berikutnya aku datang lebih awal, lebih dulu dari petugas kebersihan, bersihkan inbox seperti persiapan hari kiamat. Forward laporan ke Budi dengan chart bersih dan bullet point tajam. Balasannya, jempol. Aku bilang itu bagus sampai aku lihat dia di kafe seberang jalan makan sandwich salmon bersama Pak Andi dan anaknya, Riko, yang nyengir seperti baru diangkat jadi pahlawan. Mereka tidak lihat aku. Aku berdiri di trotoar, kopi es di tangan berkeringat, pura-pura tidak sedang merencanakan 3 strategi keluar, dan 1 lagi pura-pura pingsan lewat plafon. Riko mengangguk sementara Budi melambai tangan seperti jelaskan rencana visioner besar. Rencanaku, tentu saja. Sementara Riko masih googling opo itu slow supplier. Kembali ke kantor, Riko punya sticky note di monitor. Telepon orang Ajis Nusantara sebagai liaison. Aku menatapnya 10 detik sebelum masuk toilet dan berteriak tanpa suara ke tisu. Belum ada pengumuman resmi, jadi aku terus maju, dorong timeline, jadwalkan rapat tim, draft model engagement supplier baru dan beri judul fase 1 fast track. Aku simpan salinan di folder pribadi berlabel, kalau semuanya hancur. Malam itu Budi kirim email perusahaan, ekspansi menarik di depan. Isinya salat koto korporat, sinergi, optimalisasi keterlibatan klien, kemitraan strategis. Tapi aku bocor di antara baris, proyek besar akan datang, dan semua tahu aku yang bangun tulang punggungnya. Timku mulai ramai, tepuk punggungku, bilang ini bayi kamu,
tidak sabar lihat kamu pimpin. Aku tersenyum, angguk, tertawa. Tapi lilin di loteng otakku mulai berkedip. Karena aku pernah lihat Budi main game ini, dan aku pernah lihat cukup magang dengan senyum manis dan ayah terkenal dapat kunci kerajaan yang tidak mereka bangun. Aku tidak langsung tiup peluit. Aku perlu lihat apakah dia benar-benar lakukan. Spoiler, dia lakukan. Dan dengan catering. Itu tanda buruk. Budi hanya pesan makanan kalau mau lembutkan pukulan atau maniskan pengkhianatan. Terakhir kali Odo Pastri di ruang rapat, separuh tim diserap ke marketing dan manajernya tahu lewat undangan kalender. Jadi saat aku masuk dan lihat nampan mengkilap penuh karbo dan tusuk buah, aku hampir putar balik. Tapi aku tetap masuk karena aku punya kursi baris depan untuk pertunjukan apapun yang akan terjadi. Dan sesuatu bilang ini akan klasik. Kami semua masuk, kepala departemen, lihat proyek, magang, yo, plural, karena darah segar Jadikpi baru. Aku duduk di kursi biasa, sisi kiri tengah meja. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Invisibilitas strategis yang sudah diasah 3 tahun. Budi masuk seperti aktor sitkom setelah Lauk Trak. Kali ini dia bawa Riko. Riko pakai blazer masih Odo tak merek, bawa laptop seperti takut digigit. Aku lihat kakinya bergetar, parfum berlebih, bibirnya ikut gerak saat Budi mulai monolog pembuka. Tim, kata Budi dengan nada merendahkan yang dia simpan untuk magang dan aku. Seperti yang kalian tahu, kita memasuki fase pertumbuhan baru yang menarik. Aku sudah benci. Dia klik tombol. Slide pertama muncul, proyek ekspansi, masa depan strategis. Font lucu. Aku mengerjap. Kami sudah pantau tren, analisis metrik, katanya sambil abaikan laporan analitik 5 bulan yang aku buat dan dia tanda tangani. Kami sadar butuh moto segar. Dia jeda dramatis. Makanya aku senang umumkan Riko akan memimpin proyek ekspansi sebagai interim strategis innovation lead. Hening. Jenis hening yang bukan hening biasa. Vakum yang menyedot logika. Satu orang batuk, tapi terdengar seperti opo-apaan lalu berubah jadi deham. Bahkan Ad sepertinya bingung. Budi tersenyum lebar. Riko berdiri kikuk. Oh, sangat terhormat. Tidak sabar belajar maksudku memimpin. Aku tersenyum dan tepuk tangan. 3 tepuk pelan sopan seperti guru memuji anak tidak makan lem. Yang lain ikut, tidak tahu harus rayakan atau cari kamera tersembunyi. Nomoku tidak disebut. Bahkan anggukan sopan pun tidak. Tidak ada pengakuan bahwa aku bangun setiap fondasi proyek ini. Aku yang tulis framework supplier, atur rencana transisi klien, rampingkan seluruh bagian. Tidak. Yang penting sekarang Riko, magang dengan LinkedIn yang tulis, team player, di skill dan kutipan dari film bisnis di bio. Setelah rapat aku tidak keluar marah. Tidak menangis di toilet. Aku hanya melayang kembali ke meja, buka inbox, flag beberapa email, lalu ke gudang ambil buku catatan baru karena kalau permainan berubah. Aku butuh playbook baru. Riko menemukanku 2 jam kemudian, gugup, berkeringat, pegang cetakan kontrak supplier yang aku tulis 6 bulan lalu. Hei, Alyo, katanya sambil ketuk kertas. Ada dokumen asli untuk ini, klausul eksklusivitas ASIS Nusantara. Aku belum paham bahasa perpanjangannya. Aku tatap dia cukup lama sampai dia gelisah. Lalu aku tersenyum seperti perempuan yang akhirnya lihat bentuk di kegelapan. Itu bukan tugasku lagi, kataku. Dan aku berjalan pergi. Karena memang bukan. Ruangan Budi selalu wangi uang lama dan keputusan buruk. Meja mahoni, kursi kulit yang mungkin lebih mahal dari mobil pertamaku. Foto golf dia jabat tangan eksekutif berkeringat. Aku ketuk sekali dan masuk tanpa tunggu. Dia ditelepon pura-pura sibuk. Aku berdiri tersenyum,
pegang amplop. Dia lambaikan jari, masih bicara. Yo, kita bahas onboarding nanti. Riko akan quarterback handoff vendor. Perspektif segar. Suko sekali. Dia tutup telepon dan akhirnya lihat aku. Topengnya berganti ke kehangatan ayah. Alyo, hari besar yo. Waktu menarik. Semoga kamu siap dukung Riko saat kita naikkan. Dukung Riko seperti dulu emosional tak dibayar, seperti aku belum bangun hal yang akan Riko tabrak tembok. Aku tersenyum. Aku hanya ingin berterima kasih, kataku tenang seperti mentimun di freezer. Dia mengerjap. Untuk kesempatan, pengalaman, karena tunjukkan di mana aku berdiri. Aku letakkan amplop putih bersih di meja. Dia buka, tarik satu lembar. Satu kalimat, Soyo, Alyo Wijoyo, mengundurkan diri efektif 2 minggu dari hari ini. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan temukan kengerian eksistensial. Kamu bercanda? Tidak, kataku dengan nada sopan yang biasa aku pakai jelaskan folder Outlook ke magang. Aku akan selesaikan bersih. Tidak ada perasaan buruk. Dia sandar, tiba-tiba kelihatan kecil di kursi singgasana besar. Ini karena proyek. Aku miringkan kepala. Kamu sudah buat keputusan. Aku buat punyaku. Dia mengerjap lagi. Ayo Alyo, jadi orang dewasa. Kamu ambil ini pribadi. Kamu buat pribadi saat putuskan aku lebih berguna tak kelihatan. Dia diam aku balik badan. Berhenti di pintu. Oh, aku akan transfer akses file yang perlu. Beberapa mungkin butuh waktu. Clearance legal dan lain-lain. Dia menyipit. Clearance legal. Aku tersenyum lebih lebar. Beberapa kontrak kami sensitif. Kamu mau libatkan legal, terutama perpanjangan eksklusivitas. Aku keluar sebelum dia tanya apa maksudku. Sebelum dia lihat yang aku kirim dari ponsel ke legal Acis Nusantara dengan subjek per klausul 9 pemberitahuan kepergian liaison kontrak. Kembali ke meja aku packing pelan. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada email perpisahan. Hanya penutupan metodis tenang. Setiap folder diarsip. Setiap catatan handoff ditulis teliti. Setiap file disimpan di folder benar kecuali beberapa yang aku sengaja kosongkan. Placeholder bernama Timelinik 4 final hanya untuk lihat siapa yang notice. Pukul 3 sore berita sudah bocor. Pukul 5 orang bisik-bisik di pantry. Pukul 6 Riko coba masuk dashboard supplier dan kena pop-up akses terbatas. Malam itu saat makan takeout, Adi tanya, jadi kamu benar-benar resign? Aku angguk. Iyo. Dia kunyah pelan. Wah, ayah pasti panik. Sudah. Kamu baik-baik saja. Aku pikir. 3 tahun aku menggerus diri jadi tak dikenal, tunggu validasi. Aku diam, sopan, strategis. Prajurit baik. Sekarang aku merasa bebas. Aku rasa iyo, kataku. Pagi berikutnya aku pesan kartu nomor untuk Letsku, dan kirim satu email lagi ke diri sendiri. Subjek, kalau mereka merangkak. Lampiran, folder, leverage vendor. Baca dulu, kalau. 2 minggu. Butuh waktu 2 minggu sebelum roda mulai berderit. Bukan tabrakan dramatis, hanya derit pelan mesin sadar satu sekrup penting hilang. Mulai dari pesan selat. Bukan ke aku tentu. Tapi rekan lomo forward screenshot. Odo yang punya kontak Acis Nusantara. Kita mentok di procurement. Dinding itu aku. Lihat, saat aku negosiasi kontrak Acis Nusantara, aku paksa satu liaison tunggal untuk semua pemenuhan komponen. Bukan karena suka kontrol, meski jujur aku suka, tapi karena tahu operasi mereka, Bucarmen, benci komunikasi pecah.
Satu suara, satu teriak. Itu kesepakatan. Dan di klausul 7.2, tersembunyi di antara jargon indemnity dan force majeure, jelas tertulis, liaison berwenang Alio Wijoyo. Transfer peran liaison butuh pemberitahuan 30 hari dan persetujuan tertulis legal Asis Nusantara. Riko tidak dapat memo itu. Pesanan ditolak. Tidak ada pengiriman, tidak ada update, hanya balasan sopan. Sesuai kontrak, kami tidak bisa proses permintaan dari personel tidak berwenang. Panik level, Riko mulai telepon semua orang di LinkedIn yang ada vendor di judul pekerjaan. Tak ada jawaban. Minggu berikutnya, supplier lain, Fulcrum Dinamika, flag klausul pengiriman. Kontrak mereka punya waiver penalti timeline yang hanya berlaku saat aku awasi implementasi. Tanpa aku, biaya langsung masuk. Anggaran membengkak. Timeline melesat. Proyek mimpi dengan font lucu mulai bocor uang sebelum launch. Aku tidak pamer keras. Tapi saat dapat pesan LinkedIn dari asisten lamaku, kamu bawa seluruh rumah kartu atau hanya lantai atas, aku izinkan diri minum latte oat mahal dengan senyum puas. Rasa penasaran terpisah. Seperti nonton reality show yang sudah tahu siapa selingkuh. Hanya belum tahu kapan dan bagaimana. Berantakan. Lalu telepon datang. Bukan ke aku lagi, tapi transkrip Zoom bocor. Rapat check-in vendor biasa. Hanya Riko yang pimpin. Perwakilan klien tanya soal handover lisensi IP arsitektur fase 2. Riko, kasihan, bilang aku rasa kita tidak benar-benar punya. Kayaknya odo di file Alio, tapi nanti kita cari. Hening 1 detik. Lalu vendor jawab tenang, jadi kamu bilang IP yang kalian bangun belum sepenuhnya ditransfer. Riko tertawa. Yo, maksudku semua odo disistemkan. Lagi hening. Dan seseorang keluar dari cal. Itu titik balik. Ilusi terakhir hancur saat semua sadar Riko bukan hanya kurang qualified, tapi terlalu percaya diri dan sangat kurang informasi. Ponselku bergetar sore itu. Nomor tak dikenal. Aku tidak angkat. Bergetar lagi. Aku biarkan ke voicemail. Nanti aku dengar. Salah satu junior bisik seperti di pengakuan dosa. Hei, Om, cuma mau bilang di sini berantakan. Aku tahu kamu sudah pergi, tapi astaga Alio, mereka hancur. Budi salahkan supplier. Riko salahkan legal. Legal salahkan procurement. Seperti kursi musik yang terbakar. Pikir kamu mau tahu. Aku tersenyum. Tidak lebar, cukup terasa di tulang pipi. Aku tutup voicemail dan buka dokumen berlabel Draft Retainer Konsultasif 3. Naikkan tarif, sandar di kursi, dan lihat asap metaforis naik dari perusahaan yang tak pernah sadar aku penting sampai aku tak odo lagi membersihkan kekacauan mereka. Budi tidak pernah teleponku. Bukan saat ibuku di rumah sakit, bukan saat timku lembur semalaman selamatkan kontrak miliaran yang hampir dia rusak. Bahkan tidak saat aku menikah dengan putranya satu-satunya, jadi menantu yang dia pakai di rapat dewan seperti trofi pasif-agresif dengan akses priatzet. Jadi saat namanya muncul di layar Selasa sore yang tenang, aku tidak angkat. Aku biarkan berdering sambil tuang teh. Bukan kopi, teh, karena itu yang kamu minum saat tak lagi hidup di mode Fiket or Fliget. Berdering lagi 20 menit kemudian, lalu sekali lagi. Keempat kalinya aku angkat dengan nodo, yang aku pakai untuk sales cerm. Halo, Budi. Alio, suaranya manis dicampur oli mesin. Bagaimana kabarmu? Aku biarkan hening kerja. Dia deham. Aku sudah lama ingin hubungi. Cuma cek, lihat keadaanmu. Aku lihat sekeliling coworking space yang aku sewa minggu lalu. Jendela terang, wangi eukaliptus dan tinta printer.
Aku tahu kontrak 6 bulan dibayar muko oleh Acis Nusantara sebagai bagian engagemen strategi vendor. Aku baik, kataku sambil tersenyum samar ke dinding kaca yang pisahkan aku dari tim desain yang lagi workshop logo angso dan petir. Itu bagus. Dengar, aku tidak buang waktu. Kita odo sedikit kendala di ekspansi. Hal kecil, tentu, sakit pertumbuhan, tapi bikin aku mikir mungkin kita bisa libatkan kamu sementara. Bantu ratakan beberapa hal demi kebaikan perusahaan. Itu dia. Bendera putih dilipat rapi dengan nodo kasmir. Aku sekarang full time konsultasi, kataku ringan. Tentu. Tapi kami pikir lebih ke engagemen jangka pendek, cukup lewati fase ini. Aku hampir tertawa, tapi tehku yang hampir. Aku pertimbangkan, jawabku. Tergantung syaratnya. Dia jeda. Kami pasti bisa atur. Paket seperti opo yang kamu pikirkan? Aku buka tab baru, ketik angka, 3 kali gaji lamaku. Tambah klausul advis vendor protection dan retainer bulanan minimum 90 hari. Aku kirim proposal, kataku. Akan jelas. Dia tertawa gugup. Kamu sudah temukan suaramu yo. Aku selalu bunyo. Kamu hanya bicara lebih keras. Aku kirim kontrak retainer sore itu. Lihat Reat Recep ping kurang dari 5 menit setelah kirim. Dia tidak balas langsung, tapi pagi berikutnya aku dapat transfer ban dan email satu baris, kami setuju retain. Aku cetak, tempel di dinding atas meja coworking, beri judul permintaan maaf favoritku. Budi selalu pikir klien setia podo brand. Logo di kop surat yang jago deal hidup, bukan orang di balik layar yang pastikan roda tidak copot dan kontrak tidak meledak jam pukul 23.59 akhir pekan. Dia salah. Mulai dari email yang diteruskan teman masih di dalam perusahaan. Subjek, eskalasi akun mendesak. Hessler Group adalah paus perusahaan. Kontrak multitahun, margin tinggi, demanding. Aku urus pribadi 2,5 tahun. Direktur operasi mereka pernah kirim kartu Natal dengan botol whisky dan catatan tulis tangan. Kamu alasan sirkus ini tetap di kota. Ternyata Hessler minta rapat dengan Budi dan Dewan bahas kelangsungan kerjasama. Artinya, mereka siap cabut. Menit rapat bocor beberapa hari kemudian, berkat teman lain yang rekam layar kerja dari rumah. Budi mulai dengan pesona. Kami tahu ada beberapa benturan, tapi yakin tim baru lebih mampu. Lalu lihat strategis Hessler potong. Dengan hormat, tim baru kalian tidak akan temukan tim line proyek meski dipaku di dahi mereka. Budi tertawa. Salah langkah. Mereka tidak bercanda. Kami terminasi kontrak kecuali Alia Wijaya direngake. Segera. Budi gagap soal komplikasi legal dan perencanaan transisi. Hessler jawab, tidak perlu. Kami sudah tanda tangan kontrak langsung dengan firma dia. Kalau perusahaan kalian ingin jaga hubungan, koordinasi lewat dia. Potongan suara abad ini. Aku putar 3 kali sambil makan sisotai di suite. Balas dendam tidak selalu datang dengan terompet. Kadang datang sebagai memo dingin bersih dari klien miliaran yang bilang kami lebih suka kerja langsung dengannya. Budi coba putar ke Dewan. Dia bilang delegasi strategis. Ke tim finance pembagian biaya inovasi. Tapi semua lihat angka. Akun Hessler hampir 18% pendapatan kuartal lalu. Dan sekarang pendapatan itu mengalir lewat lodgeku. Mereka bukan satu-satunya yang mengendus. 2 klien mid-tier lain hubungi lewat saluran belakang, makan siang santai, hipotesis kasual. 1 bahkan kirim bunga ke coworking dengan kartu, kalau kamu masih terima mukjizat. Aku terima. Setiap inquiry baru terasa seperti setoran keadilan. Topeng Budi mulai retak. Sumber dalam bilang Dewan mulai minta update mingguan,
Yang asli, bukan PowerPoint berwarna pastel dengan foto siluet jabat tangan. Rapat dewan terakhir berakhir dengan salah satu anggota senior katanya, "Kamu bilang magang bisa bawa obor. Sampai sekarang yang dia nyalakan hanya reputasi kita. Riko konon coba alihkan salah ke sistem lama. Lucu karena sistem itu punya namaku di sebagian besar pohon logika. Dia jadwalkan off-site 2 hari untuk alih visi, yang kuroso libatkan whiteboard dan playlist Spotify berjudul Vibes Inovasi. Sementara aku sibuk review navigasi migrasi klien, dan rekrut asisten sungguhan. Bukan yang imajiner seperti yang Budi janjikan tiap kuartal sebelum bilang anggaran ketat. Yang paling sakit Budi, aku duga, bukan kehilangan kontrol. Tapi sadar klien lihat aku sebelum dia pernah lihat. Kerajaannya dibangun atas asumsi orang setia podo logo. Aku bangun punyaku dengan hubungan, bukti, dan ingatan panjang bahwa kalau kamu beri segalanya podo orang yang menolak lihat, mereka akhirnya rasakan ketidakhadiranmu seperti lubang di lantai. Akhir minggu kalenderku penuh. Akhir bulan aku hasilkan lebih dari 3 kuartal terakhir digabung. Saat Budi hubungi lagi, kali ini lewat email hati-hati dua anggota dewan, aku sudah siap jawaban standar. Seperti yang sudah dinyatakan, semua komunikasi lewat portal klien. Tim kami akan hubungi soal syarat. Aku bahkan tidak tanda tangan salam, hanya alio. Ruang rapat dewan kelihatan seperti odo yang mati. Bukan orang, tapi ilusi kompetensi seseorang. Sesi darurat. Tidak odo catering, hanya ketegangan yang mengental udara. Budi duduk di ujung meja, jas agak miring, rambut agak roto. Dia akhirnya berhenti coba menang ruangan dengan goyo. Di depannya legal, lihat Chounsel balik pelan folder merah bertanda perjanjian keluar Wijaya. Satu-satunya suara adalah dengung lampu neon sekarat dan ketuk pena di portofolio kulit. Chvo sudah 2 tingkat di atas panik, bisik marah ke Compliance. Operasi pucat. Riko, kasihan, duduk 3 kursi dari Budi, diam, kecil, dan tiba-tiba sangat tertarik corak kayu meja. Kita mulai, koto ketua dewan akhirnya. Legal deham dan angkat kepala. Setelah review dokumentasi keluar yang dieksekusi Budi, kami identifikasi beberapa kelalaian kritis. Budi maju. Itu offboarding standar. Aku tidak lihat yang aneh. Legal geser salinan kertas keluaranku. Bagian klausul 4, katanya. Untuk bahasa ini. Nona Wijaya mempertahankan hak atas framework IP yang dia buat kecuali secara formal ditransfer ulang dengan persetujuan dewan. Hening panjang. Budi mengerjap. Tidak mungkin. Aku tidak akan tanda tangan. Legal tetap tenang. Sudah diinisial dan dimestam. Kami konfirmasi asli. Kelihatan seperti dia telan stapler. Dia hanya akan pergi. Itu formulir sopan santun. Dia tergagap. Keringat muncul di leher. Dia tidak punya opo-opo. Legal tidak goyah. Dia bangun arsitektur matriks vendor. Dia negosiasi deal eksklusivitas. Dia draft skema IP. Dan dalam perjanjian ini dia pertahankan semua dokumentasi dan hak distribusi yang tidak secara eksplisit diklaim perusahaan sebelum kepergian, yang tidak kamu lakukan. Ketua Dewan maju. Jadi dia punya tulang punggung operasional proyek ekspansi. Legal angguk sekali. Yo. Dan karena kamu tidak pernah ajukan transfer IP, dia juga pegang hak atas tool internal yang dipakai pilot klienmu. Ledakan, Chvo jatuhkan peno. Operasi gumam ya Tuhan. Salah satu penasihat eksternal tarik ponsel dan ketik cepat. Mungkin pesan asisten cari pekerjaan parasut. Budi lihat sekeliling seperti dinding dipindah. Ini gila. Dia mantu aku. Suara ketua dewan dingin cukup kupas cat. Dan bias pribadi itu mungkin alasan kita di sini.
Budi buka mulut lagi, tapi legal potong lebih tajam. Kamu juga gagal aktifkan klausul pencabutan akses datanya, artinya dia masih punya akses sistem internal. Seseorang teriak dari ujung meja. Legal geleng. Tidak, dia cabut sendiri dan kirim konfirmasi. Dia lakukan tugasmu. Hening lagi. Lalu hampir tak terlihat, Riko berdiri. Tidak bicara. Tidak kontak moto. Hanya ambil laptop, no tepat setengah dipakai, dan diam-diam keluar pintu. Tak ada yang tahan. Budi lihat dia pergi, rahang mengeras, tangan memutih di sandaran. Apa yang mau kita lakukan? Tanya Budi ke ketua dewan, suara parau. Ketua tidak lihat dia. Dia lihat legal. Odo opsi. Negosiasi, kota legal rendah, hormat, dan cepat. Di seberang kota, aku duduk di meja coworking, minum cold brew sambil stantreat email dari klien baru. Ironis, startup yang obsesi emosional inteligensi di kepemimpinan. Asisten ping aku, rapat dewan darurat baru selesai. Orang dalam bilang kamu jatuhkan bom. Aku tersenyum samar dan buka dokumen kosong, beri judul penyesuaian retainer tarif dewan, karena percakapan berikutnya bukan soal perasaan. Ini soal nilai. Ruang ballroom penuh denting es di gelas whisky dan alunan jazz yang tak benar-benar didengar siapapun. Investor pakai jas lebih mahal dari retainer konsultasiku berkeliaran antar meja kecil, tukar tawa paksa dan optimisme putus asa. Acara tempat buzzword dilewatkan seperti Horst de Oeuvre, Scalable, Agile, Sinergi, suara tak bermakna dibalut colokne mahal. Budi berdiri tepat di pintu masuk, dan ruangan seperti masih orang yang ingin diajak bicara. Dia kelihatan lebih kurus. Bukan fisik, tapi kempes. Jenis pria yang dulu masuk ruangan yakin gravitasi ikut dia, sekarang pelan sadar itu tak pernah begitu. Dia lihat aku sebelum aku lihat dia. Aku sedang tertawa tulus, jabat tangan dengan partner Dovetail Technologies, kompetitor yang perusahaan Budi dulu coba rebut saat masih punya gaya dan jalur supplier penuh. Partner itu gestur ke meja, tarik kursi dengan hormat yang Budi selalu simpan untuk pria lain. Aku rasakan tatapannya sebelum lihat wajahnya. Dia berdiri beku, setengah gelas scotch di tangan, kedutan tak percaya permanen di antara alis. Seperti masih tak bisa proses bagaimana gadis yang dia tak pernah anggap serius pelan-pelan metodis gantikan dia di ruangan seperti ini. Seseorang mendekat ke sisinya. Anggota dewan, pria tua, salah satu yang tak pernah coba mansplain supply chain ke aku saat earnings kedua. Dia angguk ke arahku, lalu bilang pelan, dia selamatkan yang bisa diselamatkan. Kami kehilangan sisanya. Budi tidak jawab. Hanya lihat. Dia punya wajah pria yang lihat rumahnya terbakar sementara tetangga pesta taman dengan istrinya. Di seberang ruangan, folder kontrak meluncur di meja. Odo nama firma logistik yang baru aku bawa. Salah satu klien lamanya. Jo baru tanda tangan dulu, lalu partner, lalu aku, Alia Wijaya, penasihat strategis. Tinta hitam bersih di kertas putih. Tanda tangan namaku adalah yang terakhir dibutuhkan untuk finalisasi deal 6 angka yang mereka coba dan gagal tutup setahun. Aku tidak lihat ke Budi. Tak perlu. Tidak ada pamer, tidak ada pukulan akhir, hanya ketenangan penutupan. Momen langka saat kamu sadar perang sudah selesai. Bukan karena menang, tapi karena tak lagi perlu bertarung. Dia bangun perusahaannya seperti pusaka keluarga, yakin bisa diwariskan, dipoles, dan biarkan legaji kerja. Aku bangun punyaku dengan kontrak, leverage, dan ingatan panjang. Dan sekarang gadis di sudut kantor tanpa plakat nama jadi perempuan yang mereka perkenalkan dengan jabat tangan dan koto esensial. Aku berdiri. Partner angkat gelas. Untuk keluar bersih, katanya. Untuk awal bersih,
koreksiku. Budi balik badan dan keluar. Aku tidak ikuti.